di sini beneran loh, kayak kalau kita bisa menjalankan sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan arahan di sini itu pasti lebih menjalannya itu lebih baik sih, gitu loh. Jadi kayak kalau maksudnya kalau sesuai dengan ekspektasi, pertama kali datang sesuai ekspektasi, orang-orangnya ramah dengan saya. Halo semuanya, Amitofo. Selamat datang di Prasna Voice. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang Samanera. Sebelumnya Amitofo Samanera. Amitofo C. Nah, para pendengar di sini pasti belum tahu kan siapa tamu kita yang sangat spesial hari ini. Oke, Samanera, perkenalkan dirinya dong. Nama saya Yonas Arya Putra, nama Diksa Samanera saya Samanera Cendru. Saya berasal dari Jambi. Samanera sebelumnya suku apa? Suku saya suku Hokkien. Oh, Hokkien. Oke. Nah, kita akan merujuk ke pertanyaannya, Samanera. Samanera tahu Mahaprasna itu dari mana sih? Saya tahu Mahaprasna ini dari salah satu suhu dari sini. Oh, oke. Kalau boleh tahu suhu siapa ya? Saya tahunya dari suhu Chuanxiang. Oh, iya. Oke. Mungkin ini agak merujuk sedikit ke arah Samana ya, gitu. Jadi, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk menjadi seorang Samanera? Saya tertarik menjadi seorang Samanera ini itu bukan dari saya mau masuk ke sini, tetapi itu dari saya SMA. Saya masuk ke wihara yang beraliran Mahayana. Jadi kayak saya melihat suhu-suhu dalam kebaktian, dalam kontek-kontek gitu, jadi saya kayak tertarik, oh begini ya jadi suhu ya. Jadi kayak saya tertarik dalam menjadi seorang pemuka agama gitu. Oh, pemuka agama. Motivasi pertamanya itu tuh karena melihat seorang biksu sembahyang gitu? Iya. Oh. Jadi kan biksu dalam Mahayana ini berbeda dengan biksu-biksu lain. Apa yang membuat kamu merasa berbeda itu apa, Sam? Dari jubahnya gitu, itu kayak wah melihatnya sangat adem gitu loh. Oh. Jadi tertarik. Iya. Oke. Terus kan kamu udah jadi seorang Samanera ya kan ini kan? Udah berapa lama jadi seorang Samanera kok boleh tahu? Saya jadi seorang Samanera itu sudah 5 bulan, masuk 6 bulan. Oh, udah lumayan juga ya? Iya. Terus apa sih bedanya kehidupan kamu itu sebelum menjadi seorang Samanera dan sesudah menjadi Samanera? Ya seperti sekarang dilihat, sebelum menjadi Samanera itu tuh kita pasti masih memiliki rambut gitu, masih ada kemelekatan kepada rambut. Tetapi kalau sudah menjadi Samanera kan kita jadi tidak mempunyai rambut. Dan kita sudah melatih diri untuk tidak makan daging, tapi itu kan tantangannya sangat berat sih sesudah menjadi Samanera. Waktu kamu merasa, oh aku harus gundul nih, aku melepas rambutku, ada rasa sedih apa gimana nggak sih, Sam? Bukan rasa sedih dalam kesedihan, tetapi sedih dalam kayak kita bahagia gitu loh, Ceh. Terharu itu? Iya. Oh, iya. Apa yang kita berharapkan itu sudah kita jalani loh menjadi seorang Samanera. Terus ini kan jalan Mahayana ini kan tadi kamu sebutkan tuh tidak boleh makan daging ya? Iya. Nah, pasti otomatis vegetarian ya? Iya. Itu kamu awal-awalnya itu nggak boleh makan daging tuh rasanya gimana? Rasanya ya kurang apa ini? Kurang apa? Kalau kita makan daging itu kan pasti banyak seratnya loh. Tapi kayak sekarang setelah vegetarian ya ada seratnya, tapi seratnya dari tepung, dari jamur. Oh iya. Jadi ada perbedaan antara sebelum makan daging dan setelah tidak memakan daging. Oke. Ini aku ada satu pertanyaan juga, tantangan yang Samanera hadapi selama menjalani kehidupan monastik, dan apakah ada pengaruh dalam perkuliahan itu? Kan Samanera kan lagi kuliah kan sekarang? Iya. Semester berapa, Sam? Saya semester 1. Oh ya, semester 1. Kan tadi Samanera udah sebutin tantangan kan, nggak boleh makan daging. Selain itu apakah ada tantangan lain, Sam? Kalau menjalankan kehidupan di sini sih, itu tantangan yang pertama kita harus bangun pagi.
harus kebaktian gitu. Nah itu tantangan yang paling berat juga. Kalau untuk Samanera, Samaneri ya harus lebih rajin untuk kebaktian. Itu tantangan yang paling berat juga. Harus bisa memegang alat faci atau memainkan alat faci gitu. Itu tantangan berat juga sih. Tapi sebelum Samanera kesini tuh, Samanera udah ada bekal belum sih dari sana tentang Mahayana, alat-alat faci dan segitu sebagainya? Kalau alat-alat faci, saya udah menjalankan itu pas saya menginjak ke aliran Mahayana. Itu saya masuk itu 2018. Saya masuk langsung kayak berpindah wihara itu kan sangat berbeda loh. Oh iya. Jadi kayak wah ini alatnya tuh banyak loh. Jadi punya niatan untuk belajar juga. Langsung mempunyai niatan seperti itu. Itulah jodoh karma. Ada nggak sih kayak perbedaan, misalnya kan di vihara kamu nih sebenarnya kayak gini, di sini tuh kayak gini, ada perbedaannya nggak sih yang buat kamu bingung gitu loh? Perasaan kayak di vihara aku kemarin gini-gini deh gitu. Ada nggak sih, Sam? Ada. Kalau di wihara saya kan kebaktiannya minggu. Oh Kalau iya. di sini toh setiap hari. Iya. Kalau dalam cara kebaktiannya sih, kalau kebaktian pagi itu kayak di sini ada kebaktian pagi, siang, sore gitu, atau malam lah. Tapi kalau di wihara saya kan itu setiap minggu aja, dia nggak ada kebaktian pagi, siang, sorenya. Jadi itu adalah sebuah perbedaannya antara Oke. sama dan sini. Ini aku mau sedikit nanya ke arah perkuliahan deh, perkuliahan kamu. Sebelumnya kamu datang ke sini itu tuh ada ekspektasi nggak sih terhadap Mahaprasna tuh kayak gini tuh ada nggak? Ada. Apa itu kalau boleh tahu? Kalau ekspektasi sih, wah di sini beneran loh kayak kalau kita bisa menjalankan sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan arahan di sini itu pasti lebih menjalannya itu lebih baik sih, gitu loh. Jadi kayak kalau maksudnya kalau sesuai dengan ekspektasi, pertama kali datang sesuai ekspektasi, orang-orangnya ramah dengan saya. Maksudnya ramah dengan anak mahasiswa yang baru itu sangat the best. Itu sih. Jadi kamu merasa di sini orang-orang sangat itu ya, sangat baik pada kamu, ramah-ramah gitu ya? Iya sih. Orangnya sangat friendly lah di SDAB ini. Sebelumnya kamu kan ini vegetarian kan, makannya ya kan sama Nera ya kan. Yeah. Nah itu tuh awal adaptasinya gitu loh, lidah kamu terhadap makanan yang awalnya aku udah biasa makan daging, ayam dan segalanya gitu kan, terus tiba-tiba harus kayak langsung sayur-sayuran gitu. Adaptasinya tuh lama nggak gitu? Enggak sih ya, karena di wihara saya dulu di Jambi tuh setiap minggu ya makannya VG. Kan wihara Mahayana kan pasti masaknya VG terus. Jadi itu kayak dari situ sudah terbiasa sih. Cuman dalam diri itu kita untuk melatihnya itu sangat susah sih, kayak ada godaan-godaan gitu dalam kalau kita melihat makanan-makanan berdaging gitu. Tapi itu bisa saya jalani sampai sekarang. Keren sih, keren. Berarti itu termasuk tantangan juga ya? Tantangan juga ya? Oke. Kan sama Nera nih udah udah cukup lama juga lah ya dihitungnya ya jadi Samanera ya kan gitu kan. Terus kalau soal kuliahnya kan Sam harus bagi waktu sama sembahyang, terus ada belum kita ujian dan segala macamnya gitu kan. Itu susah nggak sih Samanera bagi waktunya gitu loh? Kalau untuk belajar ya, untuk kayak perkuliahan ya enggak sih. Kalau di sini kan emang teratur kita pagi itu jam 4:45 itu kita harus bangun untuk sauke kebaktian pagi. Lalu kita harus piket bersama, kan di sini ada piket untuk bersih. Lalu kayak ya setelah itu ada jeda waktu untuk perkuliahan. Itu jam 9 kan kita baru kuliah. Jadi ada jeda waktu itu kita untuk belajar atau untuk mengerjakan tugas. Lalu nanti kuliah itu selesai jam 10:30 itu kita bisa, kan setelah 10:30 kita ada kebaktian siang, itu kebaktian sangkung. Nah setelah itu jam 1 itu ada perkuliahan lagi. Lalu 2:30 ada perkuliahan, setengah 4 itu juga 4:30 ada perkuliahan juga, dan kebaktian malam. Jadi itu semuanya emang di sini sudah terjadwalkan.
Jadi tidak perlu untuk memikirkan apa-apa lagi sih. Keren sih, keren. Coba Samanera ada pesan atau kesan nggak gitu sebelum kepada para penonton nih? Gitu. Kesan-pesannya itu terhadap Mahaprasna sih, kasih tahu ke penonton gitu. Ayolah kesini bareng-bareng lah, ngajak teman-teman gitu. Jadi kita bisa kayak berjalan, bermain bersama lah di sini. Di sini lingkungannya baik kok. Percaya aja dengan saya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Samanera atas waktunya. Jadi tadi adalah bincang-bincang singkat kami guys. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye bye. Amitofo.